pujian kami, sembah kami hanya bagi kami. Bukan nafas kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat anugerah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kami. Untuk kami boleh duduk memuji memuliakan Engkau, masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami merindukan Engkau, kami rindu hadirat. Kami rindu perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, Bapa. Kuasai tubuh jiwa dan roh kami. Tutup bungkus kami dalam kuasa tangan-Mu, agar kami boleh dilayakkan di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Silakan Roh Kudus untuk mengambil alih acara pada siang hari ini dari awal pertengahan sampai selesai di dalam pengurapan yang baru. Jamah setiap kami Bapa dengan urapan-Mu yang baru. Bahkan Tuhan kami dengan api kuasa, agar roh setiap kami boleh menyala di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Anak-anak yang masih dalam perjalanan Tuhan, akan kita bagi untuk kami boleh sama-sama menaikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu menjadi tumpah permohonan
sulit, Tuhan. Ketika jalan yang kami lewati berbatu terjal, tapi kami tetap mau berjalan karena Engkau berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengurapi setiap kami bukan
karena Engkau sendiri adalah jalan kehidupan kami. Itu sebabnya ketika di depan kami tidak ada jalan, kami tidak akan takut, sebab Engkau adalah jalan buat setiap kami. Ketika kami menghadapi tantangan, ketika kami menghadapi hambatan, Engkau adalah jalan yang memberikan jawaban pada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Itu sebabnya Bapa di surga, berikan kami hati seorang murid untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan Tuhan itu, dan bahkan bisa mengimplementasikan firman itu di dalam kehidupan setiap kami. Seperti Maria dulu, dia mendengarkan firman Allah. Kami mau Tuhan seperti Maria dulu, dia mendengarkan firman. Pada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, taruh hamba-Mu di belakang salib, karena Engkau tahu Bapa di surga, hamba-Mu ini tidak memiliki pengetahuan dan pengertian sama sekali, kecuali jika Engkau yang menaruh hikmat pengetahuan kepada hamba-Mu ini. Itu sebabnya ketika firman disampaikan, Tuhan sendiri yang berbicara melalui mulut hamba-Mu, sehingga bukan dari akal budi pikiran hamba-Mu, tetapi Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama saya, amin. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak yang saya kasihi, saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan. Ya, kalau dikasih tema adalah selidiki hatiku dan batinku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Nah, tema itu saya ambil di dalam Mazmur 26 ayat 2. Firman itu saya ambil di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah selidiki batinku dan hati. Firman Tuhan ini ditulis oleh Raja Daud. Ibu Bapak sangat paham dan sangat mengerti. Kalau setiap tahun di tempat saya itu selalu mendatangkan alumnus yang berhasil, yaitu untuk menceritakan success story. Mereka yang sudah senior didatangkan kembali ke kampus untuk menceritakan bagaimana dia sampai hari ini bisa mencapai titik puncak kesuksesan dalam hidupnya. Nah, kalau saudara dan saya membaca di dalam Mazmur 26 ayat 2 ini yang ditulis oleh Raja Daud, Raja Daud bisa menjadi raja yang diurapi oleh Tuhan. Itu bukan bim ada kedapet, tetapi dia dimulai dari apa? Dari hal-hal kecil yang dilakukan. Bahkan ibu bapak mengerti cerita tentang Daud ini ketika masih muda, bahwa dia adalah anak Isai yang ke-8 dan anak bungsu. Konon ceritanya kalau angka 8 itu bulan, berarti apa? Rezekinya nggak pernah habis. Rezekinya nggak pernah habis. Ya, berkatnya nggak pernah habis. Kuasanya pun tidak pernah habis. Ini betul yang dialami oleh Raja Daud. Dia ketika selesai memimpin kerajaannya dan kemudian diserahkan kepada Saul, hati-hati dan sopan. Ya, Alkitab mencatat raja-raja sebelumnya maupun raja-raja sesudah Daud
selalu ketika mengakhiri kerajaannya ada problem di sana. Nah pertanyaannya sekarang adalah, apakah Daud juga orang yang sempurna? Jawabannya tentu tidak. Ibu bapak sekalian bisa membaca di dalam kisah seorang Daud. Daud pun pernah melakukan kesalahan yang fatal, dan bahkan dikatakan kalau dalam bahasa kerennya itu abuses of power, menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengirim Uria ke medan perang. Tapi sesudah mengirim Uria ke medan perang, yang ngomong sama prajuritnya, tinggalkan Uria sendiri supaya dia mati di sana. Kejam nggak? Sangat kejam, amat sangat kejam, ibu bapak sekalian, amat sangat kejam. Hanya gara-gara siapa? Bathsheba, bayangkan. Hanya gara-gara seorang wanita, dia bisa mempertaruhkan karakternya sebagai seorang raja. Tetapi apa? Raja Daud itu tetap dikenal oleh Tuhan. Kenapa? Rahasianya ya satu itu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batin dan hati. Ketika kita mau dikoreksi oleh Tuhan, ketika mau diuji oleh Tuhan, ketika kita mau dicobai oleh Tuhan, apapun kondisi saudara dan saya, yang jelek itu akan jadi baik kalau kita mau dikoreksi. Kata diselidiki, investigation, itu menandakan apa? Kita mau dikoreksi oleh Tuhan. Kalau dikoreksi oleh manusia aja nggak bebas. Istri saya itu ngomong gini, Pak, aku lihat dikoreksi manusia itu tak hebat ya. Tapi begitu Tuhan menegur saya, aku nggak berani. Dia ngomong gitu, Pak, aku disuruh melayani lagi, nggak berani dia. Tapi kalau orang yang nyuruh, kata kalau manusia yang nyuruh nggak jadi tetap itu tuanya, kamu harus pelayanan lagi. Udah, dia gemetaran. Saya pun juga gemetaran dong kalau Tuhan yang nyuruh ya, Wong dia itu memberikan syukur pada saya. Ya, jadi ibu bapak sekalian, pelayanan ini jangan dibuat main, Nak. Nah, ketika berbicara mengenai ujilah aku Tuhan dan cobai dan selidiki hatiku dan hatiku. Ternyata Raja Daud ini orang yang memang dikenal oleh Tuhan. Raja Daud ini orang yang paling dikenal oleh Tuhan, walaupun tadi saya katakan kepada ibu bapak sekalian, dia juga tidak perfect. Sebagai manusia dia tidak perfect, banyak kesalahannya, tapi tetap dikenal oleh Tuhan. Nah sekarang kita belajar ibu bapak sekalian tentang 3 ujian yang bisa kita juga alami di dalam hidup ini. Yaitu yang pertama adalah ujian motivasi. Ujian motivasi. Saudara datang ke sini itu motifnya, saya sebagai diaken motifnya apa? Kalau motifnya salah, kalau motifnya ini, segala sesuatu yang kita kerjakan nggak dikenal oleh Tuhan, betul nggak? Ya, apapun pekerjaan saudara, jilat dan payah, kalau motifnya salah, kalau motifnya nggak benar, dan kita tidak mau dikoreksi oleh Tuhan, Tuhan biarin, kamu nggak dapat apa, saudara nggak dapat apa, saya pun tidak dapat apa. Makanya pada pagi ini kita mau belajar mengenai ujian motivasi. Nah kita lihat di dalam Amsal ketiga, Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6 dikatakan situ, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan pengertian. Artinya apa? Selama kita masih hidup ini kadang-kadang apa? Kita mengandalkan pikiran kita mau bisnis, meninggalkan. Saya seringkali kalau mau bisnis itu begitu Tuhan tak jawab, tak kerja aja saja. Betul tak? Ini kan motivasi keliru ini, nggak benar. Ya, Tuhan nggak jawab, berarti Tuhan sudah mengiyakan. Dia berarti iya. Nah itu kan berarti apa? Itu kan berarti menurut ukuran saya, menurut ukuran saudara. Tapi perjalanan ya demikian. Kalau Tuhan masih belum menjawab, ya sudah jangan dikejar. Seperti Saul. Raja Saul kan begitu. Ketika nunggu Tuhan, nunggu Samuel nggak datang-datang,
ambil alih pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Samuel diambil alih. Tuhan, kamu lancang sekali. Itu bukan pekerjaan kamu, itu pekerjaan Nabi. Mulai hari ini aku cabut rohku dari badanmu. Bayangkan, hanya kesalahan itu saja Saul sudah diambil dari badanmu. Ketika itu juga mulailah Saul ini mengalami kemunduran di dalam karakternya yang dulu baik jadi tidak. Jadi sudah sekalian, bahwa hidup ini perlu kita tata ulang, kita ulang-ulang agar supaya motivasi kita ini benar di hadapan. Kita, saudara datang ke gereja, bisa saja mungkinnya bersaing, betul. Aku ingin bersaing dengan koordinatorku. Koordinator nggak apa-apa, senang-senang aja disaingnya. Tapi dia nggak senang ya. Iya betul. Jadi saudara sekalian, banyak itu datang ke gereja untuk bersaing. Yang boleh. Dunia bisnis pun banyak pesaing, ya, apalagi saat ini ya, dunia nggak baik-baik saja, semuanya itu terjadi gonjang-ganjing. Maka di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kamu tidak boleh tengok kanan, tengok kiri, apalagi mengandalkan apa? Pengertiannya sendiri. Orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, pengertiannya sendiri, terkutuk lagi. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan kekayaan, mengandalkan kepintaran, terkutuk. Lupa kalau itu nggak boleh kaya, lupa kalau itu nggak boleh pintar. Boleh kaya, boleh pintar. Tapi kekayaan, kemuliaan itu untuk dan bagi kemuliaan nama Tuhan, tidak ada yang lain. Saudara boleh belajar sampai tingkat yang paling tinggi. Saudara boleh kaya seperti Salomo kaya. Tapi kalau mungkinnya masih bingung, Tuhan berkenan habis itu kebenarnya. Nah, kekayaanmu untuk apa? Berbagi dengan orang lain. Beri maka kamu diberi. Saudara, kepintaranmu untuk apa? Ya untuk memberikan solusi kepada orang lain. Ya supaya orang lain kalau datang ke tempat Anda yang punya pengetahuan, dia bisa mendapatkan solusi. Nah itu maksud Tuhan. Jadi Tuhan itu mendidik kita semua untuk terlalu apa? Belajar. Makanya yang namanya belajar itu apa? Long life learning. Belajar itu seumur hidup. Seumur hidup belajar. Nggak bisa kita sekarang berhenti belajar. Teknologi sudah semakin canggih. Kita harus ikuti itu walaupun gagap-gagap. Saya ini kalau teknologi itu, waduh, pusing saya. Makanya kadang-kadang, tolong anak saya kata bukit ya. Tolong bapak buat ini buat apa ini gaptek ini gini bapak gini. Yes tolonglah, yes tolonglah. Kalau punya anak kan, yes pokoknya tolonglah. Dia nggak mau batal, nggak berani batal. Nanti uang sakunya kan tidak dapat dalam. Udah dikerjakan, ya itu enaknya punya anak kan begitu ya. Karena apa dulu saya juga, kamu tak sekolahkan itu supaya bantu papa. Kalau papa punya kesulitan mengenai teknologi, kamu yang kerja. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu, ingat pada Tuhan. Ingat pada Tuhan. Supaya apa? Tuhan ini menunjukkan apa? Jalan yang baik. Dan jika tidak, saudara, kita bisa salah jalan. Tadi nyanyinya kan dikatakan selalu ada jalan. Selalu ada jalan di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan itu adalah jalan. Nah kalau kita tidak menganggap Tuhan itu ada, ya stop jalannya sama Tuhan. Di situ ada jurang. Nah, kalau ada jurang, mau melompat tak berani, nggak bisa berenang. Saya ini nggak bisa berenang, ya nggak berani melompat. Ya, berani melompat. Oh di sana nggak ada jalan, ya otomatis diam di situ. Nah kalau sudah jasingan gimana? Ya sudah diterkam. Karena jalannya udah tetapi dikatakan di situ, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau kerjakan, kau lakukan, maka Dia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik, cara hidup yang layak, cara hidup yang berkenan kepadamu. Itu uji motivasi. Jadi sekali lagi,
motivasi itu penting. Karena apa? Tanpa motivasi yang benar, tanpa motivasi yang murni, apapun yang kita kerjakan di hadapan Tuhan nanti tidak ada apa-apa. No value, tidak ada nilainya apa. Yang kedua ujinya apa? Uji integritas. Nah, hari ini kan soal integritas itu banyak dipertaruhkan. Kita baca Filipi 4 ayat yang 8. Kita baca. Akhirnya, saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai. Bernilai itu apa? Bernilai bagi keluarga, bernilai bagi lingkungan kita, bernilai bagi gereja, bernilai bagi diri sendiri, bernilai bagi bangsa dan negara. Jadi kehadiran dan saudara dan saya, kita punya pikiran itu supaya pikiran kita itu bisa memberikan nilai kepada bangsa. Bangsa ini kan sekarang sedang membangun IKN itu ya, kita kalau punya pengetahuan yang bagus, kasih solusi kepada negara. Ingatlah, saya percaya, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis dan itu yang punya nilai. Yang punya nilai ya hal yang baik, hal yang murni, hal yang benar, dan yang terhormat, yang adil. Nah, saya bicara tentang misalnya kebenaran ya. Nah, kebenarannya siapa? Kebenaran yang hakiki adalah miliknya tuh. Saya belajar pengetahuan itu ada benar, tapi kebenaran itu nisbi. Jadi kebenaran ilmu itu nisbi. Kenapa nisbi? Karena kebenaran hari ini belum tentu dia yang ada nanti jadi benar. Relatif, diperkembangkan. Makanya ada sekolah sampai S1, S2, S3, S3, PhD yang menemukan kebenaran baru. Tapi kebenaran baru ini kalau ditemukan orang berbeda, ada kebenaran baru. Teknologi juga begitu. Begitu ada inovasi, itulah kebenaran yang akan datang. Ya, banyak tokoh-tokoh ilmuwan yang dulu mengatakan bumi ini datar. Tapi ada yang ngomong bumi ini bulat, yang ngomong bulat itu dipenggal kepalanya. Padahal yang benar adalah bulat. Jadi banyak orang tokoh-tokoh ilmuwan itu yang menyampaikan kebenaran pada waktu dianggap apa? Dianggap dia bijak. Padahal itu benar. Tapi hukumnya Tuhan ada beda ya. Kalau besi dilemparkan ke mana? Lautan tenggelam nggak ada besi. Tapi kalau firman Tuhan katakan, hai kamu bangkit, seperti kapaknya siapa itu oleh Nabi Elia atau Nabi Elisa, hai kapak, dilempar kayu di situ, akhirnya apa? Kapaknya nempel di kayu, seolah-olah kayunya itu ada mati. Jadi hukumnya Tuhan ini hukum yang bisa membolak-balikkan hukum tuh. Ya. Kalau kita ini naik di lantai 5, kira-kira kalau jatuh itu bisa terbang ke atas? Nggak bisa, gitu. Nggak bisa ya, pasti break udah oke selesai ya. Tinggal nama kan. Ya. Nah, supaya selamat pakai barasi. Ya. Ada caranya pakai barasi. Kan gitu. Makanya anak-anak kita tuh hati-hati kalau pakai baju Spiderman. Jangan-jangan setelah pakai baju Spiderman lari ke lantai 5 terus terbang ya. Waduh, konyol. Hati-hati. Makanya hati-hati bisa konyol. Karena kita masih hidup di dunia dan dapat dikuasai oleh hukum Allah. Tetapi Tuhan itu di atas kuasa hukum. Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang nothing menjadi yang menjadi apa? Possible mungkin. Nah itu. Jadi ibu bapak sekalian, uji integritas ini amat sangat penting. Jadi bagaimana kita berada di suatu tempat kita bisa memberikan, bagaimana kita di suatu tempat bisa memberikan. Jangan sampai kehadiran saudara dan saya itu kemudian orang lain mengatakan troublemakernya datang, bahaya. Ngerti ya maksud saya? Hati-hati, troublemakernya datang, bahaya. Dijauhi orang itu. Tapi kalau kita datang, dia datang semua ngurumun itu,
senang. Karena apa? Karena dia ada value. Kayak apa? Kayak semut itu melihat di situ ada gula, pasti dicari itu. Kenapa? Karena kita punya nilai, ada nilai. Ya, punya nilai, jadi apa? Selalu dan selalu itu mendapatkan apa? Perhatian. Karena kebaikan, perhatian orang kali kebaikannya. Karena yang manis, yang baik, yang murni, yang adil, yang terhormat, itu ada pada dia, ternyata. Itu ada pada dia. Nah itu sebabnya ibu bapak sekalian, kita harus menjadi orang Kristen yang punya value, punya value. Tuhan minta itu integritas kita. Karena apa? Hari-hari ini bicara integritas itu makin muncul. Bayangkan saya, Pertamina 200 triliun juga. Saya itu beli pertama itu saya ketik-ketik. Jangan-jangan pertalite saya diopos jadi pertama, harganya pertama. Tapi dibantah oleh direktur, saya masih belum percaya. Apa betul? Kalau sudah di pasaran tetap pertama tahun 92, itu jangan-jangan tahun cuma 90, berarti pertalite. Jadi selama ini saya beli pertama itu ternyata itu pertalite. Berarti yang beli pertalite itu benar itu. Saya beli pertama jadi salah itu. Iya kan? Bayangkan 200 triliun setahun loh. Setahun. Gajinya berapa dia? 3 miliar 1 bulan. 3 miliar 1 bulan masih kurang. Ini bicara tentang integritas. Ya, saya ngomong sama mahasiswa saya. 3 miliar itu kalau dosen itu ya sampai pensiun. Tapi ya tetap segera ya saya gitu. Segera. Sudah itu pensiun itu sudah dapat 3 miliar itu kalau dosen bayar saja. Tapi ya sih guyu aja. Kenapa? Oh tuh punya dia mana gitu. Bagaimana kamu mengelola uangnya dengan baik? Gitu. Walaupun itu miliar-miliarnya ya habis. Kalau hari ini misalnya ke Hongkong misalnya, di situ main judi ya selesai, habis. Betul nggak? Atau ke Shanghai main judi ya habis. Bayangkan uang negara seperti makanya Pak Bobo ini saya atur jempol betul. Ya, berarti apa? Ini rampasan aset, dirampas saja untuk kepentingan rakyat, kaya jalan. Nah itu maling-maling semua. Ya. Tuh, yang ketiga saya ujian pada belantara. Padang belantara. Saudara sering tidak mengalami ujian belantara. Saya juga sering mengalami. Bukan. Tapi sering mengalami. Kita lihat Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 2. Saya bacakan. Ingatlah kepada seluruh pengalaman yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Pengalaman yang kita lakukan, saudara saya lakukan atas kehendak Tuhan selama di padang gurun selama 40 tahun ini. Ini bicara bersama saya. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Di sini ada dua pilihan. Ketika kita masuk pada belantara, ketika kita masuk seolah-olah Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi beban hidup saudara, apakah saudara masih percaya pada firman-Nya atau meninggalkan? Nah, Tuhan bisa percaya susah hidup kayak gitu. Ya udah ke Gunung Kawi aja, jadi untuk bisa. Loh ya toh, kan nunggu lama, kan nggak jawab berarti Tuhan nggak ada. Jadi pada saya kan gitu. Ketika Musa naik ke gunung ya kan, menunggu kan, sudah bikin aja lembu emas ya. Betul nggak? Kan itu. Padahal baru saja dia menikmati kuasa Tuhan. Tadi mama namanya macam-macam. Ditinggal Musa gitu saja sudah Harun bikin rambut. Kita bikin aja lembu emas ya kan. Seolah-olah itu adalah alat itu. Bayangkan ini loh saya terdapat bukan. Kita ini Israel pokoknya jangan sampai seperti Israel zaman dulu. Kalau 40 tahun kita muter-muter di padang belantara, mau enggak? Jangan mau semua itu muter 40 tahun ya sudah selesai. Ya, betul nggak? Ya tadi malam saya ke tempat dan teman saya tidur bersama, menangani kasus-kasus bersama. Ya,
Nanti tanggal 31 Mei genap 65 tahun. Pas 28 Februari besok ya dipanggil. Ya dipanggil. Jadi 65 tahun kurang 30 panggil. Gejalanya itu dulu dia kena COVID-19. Pada waktu itu saya dengan dia masih Perak. Dia datang dulu, saya berangkat. Habis datang dari Perak, 1 minggu kemudian dia masuk rumah sakit. Tak WA di jauh-jauh, isinya ngomong, Ahmad Yunus kena COVID-19. Nyerang hatinya. Selesai, murid jalan sama saya, tidur bersama dia panggil saya kakak karena saya lebih senior. Dia tinggi besar seperti Pak Benny. Ya, kalau saya jalan sama dia, saya ngomong gini aja. Saya dikalik, saya kalau berjalan sama dia tenang saya. Ya mobil-mobil itu kalau nyalip gak tahu bukan jalan-jalan supaya Pak Malah bisa melihat saya gitu. Mundur saja, mundur. Pakai baju tentara gitu. Padahal bukan tentara, buka jendelanya, itu mau nyalip supaya Pak Malah bisa belakang, mundur dia. Hari ini tiga tadi malam saya kesana. Ya kalau tadi malam upacara apa namanya arwah. Mohon maaf katanya besok saya tidak bisa hadir karena mesti mengantar dia terakhir ke tempat peristirahatan dan apa. Seminggu saya absen karena itu teman saya tidur bersama, ya tidur bersama kemana-mana bersama. Dia selalu panggil saya kakak, dia panggil ya saya panggil dia adik. Jadi sudah sekalian, itulah hidup, ya itulah hidup. Saya ngomong sama semua saja. Kapanpun kita dipanggil Tuhan karena waktunya sudah sampai. Yang penting kita siap, ya. Yang penting kita siap. Dalam pengertian apa? Siap segalanya karena apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Ya. Dengan maksud merendahkan hati dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahmu atau tidak. Ini ujian padamu. Seringkali orang kalau dipajang dulu rumah ada yang tidak kuat. Tapi sekarang dibalik. Kadang-kadang orang dipajang dulu bisa kuat. Tapi kemudian menerima berkat yang besar malah nggak kuat. Ada nggak sampai kayak gitu? Ada ya. Ada. Dikasih ujian pada belantara kuat ya. Setiap hari ke gereja minta kepada Tuhan diberkati luar biasa, hilang gitu. Itu teman pelayanan saya betul, dia apa betul. Dulu sama istri saya pelayanan, dia anak sekolah minggu ya, kayak minggu. Setiap begitu diberkati luar biasa, hilang sudah tidak ada, hilang sudah, tidak pernah melayani. Habis itu bokek lagi melayani lagi, sekarang melayani lagi. Loh, apa ya seperti itu pelayanan itu kan enggak ya? Iya. Ketika di padang belantara dia mampu menjalani dan terus taat kepada Tuhan. Tapi begitu diberkati, halo Tuhan, dengan berkat aku bisa melakukan sesuatu. Hati-hati, berkatmu, kekayaanmu, pengetahuan, ilmu tidak ada apa-apa. Kalau Tuhan mau balik kapan hari ini juga bisa selesai. Betul kan? Kejadian ini kan di California, khususnya di LA, selesai. Kekayaan berapa pun bisa. Nah, Ibu Bapak sekalian, 3 ujian ini mari kita refleksikan di dalam hidup kita. Hari lepas hari, apakah motivasi kita udah pernah di hadapan Tuhan ketika kita melayani, ketika kita bekerja, ketika kita ada di masa depan. Yang kedua, apakah kita ini masih memiliki integritas dalam pengertian bisa dipercaya? Kita ini punya kejujuran. Apakah kita nggak bohong? Ya, itu integritas. Nah, kalau misalnya ada ujian padang belantara, tapi kita dalam kondisi integritas baik, motivasi kita baik, tetap ada ujian belantara,
itu kita berarti akan naik ke kelas, gitu. Kalau motivasinya kita udah benar, integritas kita sudah teruji, tetap ada padang belantara, itu berarti apa? Tandanya kita mau naik ke kelas. Tetapi kalau padang belantara ini terjadi karena kita tidak memiliki integritas, kita tidak memiliki motivasi yang benar, ya bertobat, betul nggak? Harus bertobat. Kalau enggak, ya dibiarkan sama Tuhan. Nah itu Bapak sekalian, padang belantara bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama memang itu ujian, seperti Ayub, ya kan? Ayub kan diuji. Keluarga sebagai apa? Emas, hartanya dikembalikan 2 kali lebih besar. Dia tidak salah, tapi dia diuji padang belantara, semuanya dihabisin semua. Di akhir ceritanya Ayub itu mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang terpujilah nama Tuhan. Nah itu yang kita harapkan semua itu Bapak sekalian. Nah sebelum saya akhiri firman ini, saya tidak lama-lama ya sudah selesai. Saya mau sharingkan satu lagu, boleh ya? Supaya dengar suara saya itu Pak. Itu bukan Tosho Yeju, bukan, itu nanti ya Pak Doni apa Pak, itu lagu Mandarin ya Pak, lagu doang. Ini saya bukakan ini. Saya digolai ketemu biasa. Saya di rumah juga gitu. Mana sih kacamata saya? Belum dipakai gitu. Ini menunjukkan sudah senioritas. Mana kacamata saya mana? Saya mau baca. Saya ikut dipakai papa. Oh iya. Pas repot ini. Itulah senioritas itu. Ya kamu sih maklum lah. Pujilah Tuhan.
karena kami sudah menerima benih kebenaran firman. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus senantiasa berbicara kepada setiap kami masing-masing, di setiap waktu, di setiap saat. Karena kami memerlukan Roh Kudus, agar supaya Roh Kudus selalu menyelidiki hati dan batin kami setiap hari. Supaya ketika aku diselidiki, aku dicoba, aku diuji, aku tetap memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Setiap kamu masih memiliki integritas di hadapan Tuhan. Dan walaupun kami diuji di padang belakang, kami tetap mempercayai bahwa Tuhan pasti memberikan jalan bagi setiap kami. Karena Engkau sendiri adalah jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Itulah semua doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Suhana Haryanto buat berkat firman-Nya. Bapak Ibu diberkati ya dengan firman Tuhan. Ya. Si Tuhan dengan firman Tuhan di siang hari ini. Mari kita bawa hidup kita ke tempat kudusnya Tuhan, supaya kita dijadikan rumah doa yang berdoa bagi gereja, bagi bangsa dan negara, bagi apa yang menjadi setiap kebutuhan kita. Tapi serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan, sebab Tuhan akan menjawab yang terbaik di setiap kebutuhan kita. Amin. Mari kita pujikan
Silakan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri, kita naikkan pujian sukacita, Sungai Sukacita. Terima
hanya sukacita yang datangnya dari Tuhan yang membuat setiap kami memiliki gairah hidup dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena kami memahami, mengerti bahwa Tuhan sudah bertata di atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama dan kami pahami bersama-sama untuk kami implementasikan bersama-sama di dalam kehidupan setiap kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, baik itu doa pribadi maupun doa untuk kepentingan bangsa negara, secara khusus untuk gereja-gereja di muka kami ini, dan lebih khusus gereja yang kami kasihi, yaitu Gereja Betani Indonesia, dan terlebih spesial Gereja Betani Juanda, di mana setiap kami di tempat ini digembalakan dengan baik, diberikan siraman-siraman rohani yang baik, disapa dengan baik, dan kami semua yang ada di tempat ini mendapatkan hal yang terbaik di dalam kami melayani secara bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan berpulang ke tempat kami masing-masing. Oleh sebab itu sekali lagi kami mohon berkat Tuhan dan angkat kedua tangan saudara. Uralama kata bakasik ya lama kata bakasik ya lama kata bakasik ya lama sekian lama. Bapa di dalam kerajaan surga dengan putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta bersekutuan dengan Rohnya yang kudus senantiasa memberkati saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan semuanya berkata amin. Sekaligus kami akan berdoa untuk berkat yang ada di belakang yang sudah disiapkan. Bapak, kami mengucap syukur, kami mengucapkan terima kasih. Engkau sudah memberikan kami makanan rohani, tapi saat ini juga Engkau sudah menyediakan makanan jasmani melalui tangan-tangan yang sudah menyediakan buat setiap kami untuk kami berbuka bersama-sama. Berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang dan Tuhan akan mencukupkan dan akan memberikan lebih-lebih. Terima kasih Bapak. Kami coba berdoa untuk semua yang ada di tempat ini, hamba-hamba Tuhan yang terlibat secara langsung di dalam ibadah ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya itulah janji-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa beserta mengucap syukur. Haleluya. Amin.